warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wal qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk pertama kali pasca lebaran kita bisa ketemu lagi, mulai aktif lagi mengaji di Ma'had li Tahfidzil Quran Al-Quds. Masya Allah, udah lama banget ya di sini. Walaupun saya sebenarnya beberapa hari-hari terakhir atau pekan terakhir ini menjadi jemaah tetap di Al-Quds dan Fatimah, cuman memang lain majelisnya, majelis sholawatan kalau yang itu ya. Ini kita salawat subro atau salawat kubro kan. Tapi malam hari ini kita akan mulai lagi, rutinkan lagi ngaji kita istiqomah untuk menyelesaikan kitab yang sudah kita bahas. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di majelis hadis. Untuk para santri yang baru bergabung, siapa aja ini? Ada Paris, jauh ini dari Perancis. Ini Paris. Ini AA. Dari Natal ya? Oh, iya. Yang batuk COVID 21. Kemarin udah ulang tahun soalnya COVID-nya. Masuk ke hadis yang ke-33. Al-haditsus salisu wassalasun. Hadis yang ke-33. Ya, orang Arab itu kalau nyebut angka satuan dulu baru puluhan. Kalau kita puluhan dulu 33. Kalau orang Arab enggak, 3 dan 30. Dia bilang gitu. Ya. Kalau mau ngomong 309 gimana bilangnya kalau ngomong 309? Salah sumi'ah wa tis'ah. Tapi Quran bilangnya salah sumi'atin sinin summazdadu tis'ah. Gitu kan? Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi yang merawatkan hadis ini Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nas." Lanjut. Di mana di sini apa di sana? Oh, kira mimpin di sini. Ini belum mulai udah mau dipimpin. Sabotase. "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." La'adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kata Nabi, seandainya yu'ton nasu, manusia itu diberi, ya, diberikan bidakwahum, dengan atas dasar apa namanya, klaim, ya, atas dasar pengakuan, klaim dia, ya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Sungguh seorang laki-laki akan mengklaim, akan mengaku, ya, darah orang lain, harta satu kaum, ataupun darah nyawa kaum itu. Ya. Jadi kalau asal ngomong terus kemudian dikasih, ya, sungguh pasti semua orang akan mengklaim ini punya saya, ini punya saya. Ya enggak? Maka enggak bisa. Ya. Enggak boleh seperti itu. Ini HP saya, terus kemudian diberikan HP ini kepada saya atas dasar klaim saya bahwa ini HP saya. Hal itu tidak dibenarkan. Maka kata Nabi, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi yang benar adalah al-bayyinah, bukti bagi orang yang mengklaim. Orang yang mengklaim harus memberikan bukti apa yang dia klaim. Orang yang mengaku
ya, orang yang menuduh itu harus memberikan bukti terhadap tuduhan yang dia sampaikan. Orang yang mengklaim tentang sesuatu, dia harus buktikan bahwa dia yang memiliki klaim yang sudah dia sampaikan. Orang yang mengaku akan sesuatu, dia harus memberikan bukti bahwa pengakuan itu memang betul-betul menguatkan pengakuan. Bukti itu betul-betul menguatkan pengakuannya. Wal yaminu ala man ankar, sebaliknya orang yang mengingkari klaim orang itu atau yang tertuduh atau yang barang yang diklaim orang lain, dia harus berani bersumpah. Ini HP saya. Itu nggak bisa asal diberi mentang-mentang saya ngomong ini HP saya. Saya harus memberikan bukti bahwa HP ini betul-betul punya saya. Ini kotaknya, ini casannya, ini kwitansinya, tanggal segini saya beli, saksinya, gitu, paham ya? Saksinya ya tanya sama konternya, memang saya yang beli HP ini, ya enggak? Nah, terus kata Mas Eko, nggak bisa, enak aja. Nah, karena HP-nya HP Mas Eko misalnya. Nggak bisa, saya nggak bisa buktikan. Bagaimana buktinya udah ada di saya semua? Maka untuk menyangkal itu, kalau beliau sekiranya menyangkal apa yang sudah saya klaimkan, dia harus berani bersumpah. Sumpah demi Allah bahwa ini bukan punya Ustaz Taufan tapi punya saya. Misalnya gitu. Paham ya? Paham enggak? Ya, maka nggak boleh seseorang itu menetapkan sesuatu atas dasar pengakuan sepihak. Nggak boleh. Jadi hakim menetapkan hukuman untuk seseorang tanpa mendatangkan bukti dan klarifikasi sama sekali, itu nggak boleh. Maka ada kaidah, ya, ada kaidah al-iqab qabla al-bayan zulmun. Menetapkan hukuman sebelum ada klarifikasi, sebelum ada tabayyun, itu zalim. Ya. Tiba-tiba Phil dipecat, diusir dari Al-Quds. Ini rupanya rival gitu. Langsung amin ya. Ya, tiba-tiba Phil dipecat. Kata Ustaz Lukman, Phil, kamu boyong pulang aja. Ya kan gitu kan? Nggak tahu apa-apa ujug-ujug atas dasar bisikan dari Zayan misalnya. Para Zayan ini, makanya langsung amin dia tadi. Itu Phil kemarin, gitu. Wah, kayak gitu. Oh gitu ya, langsung dikeluarkan dari ini atas dasar pengakuan ini. Itu kalau benar-benar dilakukan zalim namanya. Ya, nggak boleh ujuk-ujuk menetapkan hukum sesuatu tanpa ada klarifikasi. Maka harus ada tabayun, itu istilahnya. Ya, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Ya, harus ada klarifikasi. Kalau enggak nyesel nanti. Kalau enggak ada klarifikasi. Ujug-ujug lagi bagus-bagus dimutasi misalnya. Ya kan gitu. Dimutasi, dipindahin. Terus dibuat image dia bersalah. Maka kemudian dia dihukum, hukumannya mutasi. Saya ngerti aja enggak. Cuma gara-gara pimpinannya, direkturnya itu dapat bisikan, dari orang, itu utangnya begini, misalnya gitu. Mana korupsi, kemarin utangnya banyak nggak bayar, misalnya gitu. Darmaji dahar limo matur siji, misalnya gitu kan, ada kan Darmaji kan, dilaporin. Harusnya bagaimana? Panggil dulu, ya nggak? Panggil dulu. Begitu dipanggil, berikan bukti. Kan saya mengklaim dia bersalah, berikan bukti. Apa buktinya kalau dia bersalah? Nanti yang sana, demi Allah Ustaz, saya tidak ngambil 5 makan 1. Fitnah itu, saya ngambil 7 makan 1. Kalau 5 bohong salah itu, 7 saya. Misalnya gitu. Ya, dia harus berani dia itu ininya. Maka tidak boleh klaim itu, ya Nabi mengatakan gitu, tidak boleh seseorang mengklaim milik sesuatu kecuali dia bisa membuktikan apa yang dia klaim. Deal? Baik. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Ya, hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selain Al-Baihaqi, wa ba'duhu fi sahihain, dan sebagian ulama hadis lain mengatakan, menyebutkan hadis ini dalam 2 kitab hadis.
hadis sahih. Alladzi fi sahihain min hadzal hadis qala Abi Malikah, qala Ibnu Abi Malikah, kutub Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini 'alal mudda'i alaihi. Jadi kalau di dalam yang hadis sahih kalimatnya begini, ya. Ibnu Abi Malikah mengatakan Ibnu Abbas menetapkan bahwa Nabi menulis mencatat mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan sesuatu bil yamin alal mudda'i alaih, ya, menetapkan sesuatu atas dasar yamin, sumpah atas orang yang tertuduh. Jadi kalau saya dituduh itu untuk mengkanter tuduhan kepada saya harus berani bersumpah bahwa tuduhan itu tidak benar. Wa fi riwayatin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun dima'a rajulin wa amwalahum walakinnal yamin 'alal mudda'i alaihi." Kalau yang di sini tadi lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Tapi kalau dalam hadis riwayat yang lain kalimatnya walakin al yaminu 'alal mudda'i alaihi, ya. Seandainya seseorang itu diberikan haknya atas pengakuannya saja, sungguh seseorang akan mengklaim harta orang lain, akan mengklaim nyawa orang lain milik dia. Akan tetapi al-yaminu 'alal mudda'i alaihi, sumpah itu dibutuhkan bagi orang yang tertuduh atau terklaim, ya. Kalau orang diklaim, orang diprasangkakan, maka dia harus bersumpah. Dan Nabi pernah memutuskan hal itu berdasarkan sumpah. Qala sahibul arba'in, pengarang kitab Arba'in mengatakan, rawa hadzal hadisu al-Bukhari, rawa hadzal hadis al-Bukhari wa Muslim fi sahihima marfu'an. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dalam dua kitab hadis sahihnya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, marfu'an min riwayat Ibnu Abbas. Secara marfu, maksudnya marfu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya dari Ibnu Abbas. Wa hakadha rawahu ashabu kutubis sunani wa ghairuhum. Begitu juga yang diriwayatkan oleh yang mengarang kitab-kitab sunan dan selain pengarang kitab sunan. Kitab sunan ada berapa? Yang masyhur 4, ya. Yang lainnya masyhur juga sih, tapi enggak masuk dalam kutubus sittah. Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i. Ada lagi sunan-sunan yang lain. Misalnya Sunan Ad-Daruqutni, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Qala al-musannif, pengarang mengatakan idza sahha raf'uhu bi syahadatil imamain fala yadurru man waqafahu. Kalau sahih kemarfu'annya dengan kesaksian dua imam, yakni Bukhari dan Muslim, maka orang yang mewukufkan, menggolongkan hadis ini sebagai hadis mauquf tidak dapat mengganggu atau merubah kemarfu'annya. Wala yakunu dzalika ta'arudan wala ittiraban, dan itu tidak menjadi kontradiktif sebenarnya. Ya, kalau ada yang lain sebagian mengatakan ini marfu, sebagian lagi mengatakan ini mauquf. Kalau mauquf berarti hanya sampai kepada sahabat misalnya, hanya sampai kepada Ibnu Abbas misalnya, tidak sampai, riwayatnya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah tapi sudah ada kesaksian syahadah dari Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis ini nggak boleh diklaim sebagai ini mauquf gitu, gara-gara ada yang ngomong mauquf, padahal Imam Bukhari dan Muslim sudah mengklaim dia sudah menyatakan sebagai hadis yang marfu. Meskipun ada dua yang tidak kontradiktif, monggo saja, silakan menggunakan metodenya masing-masing. Wa hadzal hadisu aslun min usulil ahkam wa 'adhamu marja'i 'inda tanazu'i wal khisam. Jadi hadis ini menjadi asas
usul prinsip dari prinsip-prinsip hukum dan marja rujukan yang paling tinggi dalam hal perselisihan. Jadi kalau udah urusan ada, ya kalau sepakat aman, berunding namanya. Kalau nggak sepakat, maka yang mengklaim harus datangkan bukti, ya gitu kan? Nah, yang nggak setuju harus sumpah. Atau dia membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ya gitu kan? Yang menuduh harus membawa bukti atas tuduhannya, yang menguatkan tuduhannya. Yang tertuduh dia harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Mentok-mentok ya sumpah. Ya. Wa yaqtadi anna la yahkumu li ahadin bid'awahu. Dan ini kemudian hadis ini menetapkan bahwa tidak boleh menghukumi seseorang atas dasar pengakuannya saja. Ya, jadi biasakan untuk klarifikasi, biasakan untuk menggali informasi dari dua belah pihak. Kalau ada yang bertikai, ada yang berselisih, ada yang berantem, itu jangan dilihat siapa yang nangis. Yang nangis dianggap yang menang. Biasanya yang dibelain yang nangis. Kan suka gitu kan? Berantem misalnya, Paris sama Azam berantem. Nah, yang nangis Paris. Oh, ayah AB-nya pulang. Wah, Azam dimarahin. Kamu Zam gini. Enggak, aku enggak salah, Mas duluan. Lah buktinya mama saya yang nangis. Misalnya gitu. Oh, itu enggak boleh kayak gitu. Itu harus tanya, Zam, kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan kepada Faris? Riz, kenapa kamu sampai begini? Nah, misalnya gitu. Ya gitu kan? Ya bisa saja yang salah Faris duluan. Asalnya Faris yang ngejitak duluan sebenarnya. Azam udah nangis duluan. Begitu diem diambil batu ditimpuk benjol. Nangisnya belakangan, benjolnya belakangan. Nah, gitu. Yang salah bisa. Tapi kalau nggak klarifikasi, begitu pulang yang nangis posisinya Faris misalnya. Ya enggak? Ya begitu. Nggak bisa begitu. Jangankan itu, saya di rumah Iski nangis, terus saya baru pulang. Kenapa nangis? Ini rebutan mau wudu. Oh, nah, yang paling kecil, yang nangis yang umur 7 tahun. Siapa yang nangisin? Kakaknya udah kelas 6 SD. Tanya satu-satu. Kena marah semua dua-duanya. Ya memang dasar brengsek aja dua-duanya. Ya, yang gede nggak mau ngalah sama adiknya, yang kecil mentang-mentang kecil kalau nangis berharap dibelain. Ya kena marah semua. Alhamdulillah. Maksudnya kalau udah nangis kan jadi nggak usah sholat, gitu loh maksudnya. Iya kan? Nangis masuk kamar, kukupan membantal. Sama saya tidak bisa. Udah sholat belum? Tarik seret, wudu. Biarin nangis juga, tetap saya suruh wudu. Marah-marahin dulu. Ya memang dua-duanya salah. Padahal kerannya ada 2 kan? Lah ya kan kerannya ada 2. Ya ngapa nggak satu-satu? Kenapa harus rebutan gitu? Adik kakak lagi. Tapi itu misal, nggak aslinya gitu, enggak. Bohong aja. Saya kan biasa buat skenario. Artinya kalaupun klaim saya ini pengen dinyatakan benar, ya saya harus mendatangkan bukti kan? Nah, nyatanya saya nggak bisa buktikan. Tapi kalau ternyata saya bisa buktikan, maka yang tadi namanya disebut harusnya bersumpah bahwa saya tidak berbuat salah. Ya kan? Siapa tadi namanya disebut? Siap-siap sumpah kamu. Qauluhu ladda'a rijalun dima'a rajulin wa amwalahum. Ya, kalimat bahwa seseorang akan mengklaim harta atau nyawa orang lain atau darah orang lain. Istadalla bihi ba'dun nasi ala ibtali qauli Malik fi sima'i qaulil qatil. Ya, ini sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai dalil membatalkan pendapat Imam Malik bahwa kata Imam Malik ucapan atau ungkapan orang yang korban pembunuhan itu bisa dipakai sebagai sumber. Jadi kalau orang udah sekarat terus di penghujung hayatnya dia bilang fulan qatalani, Mas Eko yang bunuh saya. Nah itu kata Imam Malik itu pernyataan itu bisa dipakai.
Tapi pakai dalil ini, ada sebagian orang mengatakan nggak bisa Imam Malik pakai kalimat atau ungkapan orang yang mau mati tadi, yang mengatakan bahwa dia menjadi korban pembunuhan. Kan banyak ya orang-orang, pernah nonton film Detektif Conan nggak? Nah, ya kan? Ya itu kalau nggak di penghujungnya dia ngomong, atau dia biasanya kasih death, apa istilahnya itu ya? Kode kematian itu apa istilahnya? Pakai bahasa Inggris. Hah? Ya pokoknya gitulah ya. Jadi biasanya ninggalkan apa sehingga kemudian petunjuk ini mengarahkan kepada siapa yang misalnya gitu. Nah itu kata Imam Malik itu boleh, bisa dipakai ya. Tapi sebagian lagi mengatakan berdasarkan dalil ini nggak boleh. Salah, Imam Malik nggak bisa begitu. Tapi sebenarnya tidak. Nanti di bawah dikatakan bahwa Imam Malik sebenarnya tidak semata-mata menganggap perkataan korban pembunuhan korban itu sebagai sebuah sumber pengakuan gitu, tapi ada unsur-unsur lain yang memperkuat dalil-dalil tambahan atau bukti-bukti penunjang untuk kemudian ditetapkan suatu hukum. Ya, atau ada orang mengatakan dami inda fulan, ya, saya dilukai oleh si fulan. Li'annahu idza lam yusma' qaulal marid lahu inda fulan dinarun aw dirhamun. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena kalau sekiranya lam yusma' qaulul marid, ungkapan orang sakit, orang yang sakaratul maut, terus dia mengklaim, dia di penghujung hayatnya dia bilang, urusan muamalah lo ini, dia udah mau mati, masih ingat harta, dia bilang gini, Phil, Apip itu punya utang sama saya 200 juta, terus mati. Siapa yang mati ini? Mau bukan? Kamu gak amin lagi. Siapa misalnya si Noval bilang, Noval udah sekarat, misal Noval. Oh iya. Ya mau beneran ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Noval bilang gini, udah sakit gitu ya, udah sakit berat, terus dia klaim, Phil, nanti kalau saya mati, kamu ingetin ya, si Apip itu punya utang sama saya 200 juta. Jadi gitu ya, terus lewat, Noval tuh meninggal. Misal Pak, ya, silakan aja Phil diambil 200 jutanya. Dalam urusan muamalah, ungkapan ini tidak bisa diterima. Jadi nggak boleh, nggak bisa asal-asal terus kemudian asal berdasar terus kamu datang ke Apip bilang, Pip, berdasarkan ungkapan orang yang bernama Noval yang di penghujung hidupnya sakaratul maut, yang secara logis kalau udah sakaratul maut nggak bakal kepikiran untuk berbohong, misalnya gitu. Dia bilang kamu punya utang 200 juta, ayo bayar. Itu nggak bisa seperti itu. Ya, nggak boleh, nggak boleh sembarangan mungkin seperti itu. Harus ada bukti-bukti yang lain ya. Dalam urusan muamalah, ya. Kalau dalam urusan muamalah orang mengklaim bahwa si Anu punya utang, bahwa duit saya ada di dia, itu saja tidak bisa diterima, lam yusma, ya. Fali anna la yusma dami inda fulan bi tariqil ula. Maka tentulah orang yang mengklaim bahwa saya dibunuh oleh si Anu itu sesungguhnya tidak bisa sekedar begitu saja langsung diterima. Tentu itu lebih utama untuk tidak bisa langsung diterima. Karena konsekuensinya kalau asal ngomongnya itu kemudian diterima, ya, itu kemudian karena dia diklaim terus kemudian dia dituduh membunuh, akhirnya ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan, kemudian dihukumi kisos, ya. Siapa lagi nanti yang mau mau menunjukkan bukti? Kalau ternyata kemudian belakangan salah hukuman yang ditetapkan oleh hakim, siapa yang mau dituntut? Gitu kan? Ya. Ada ungkapan dalam persidangan itu, saya kalau nggak salah, biarlah hakim menetapkan menetapkan orang bersalah menetapkan tidak bersalah orang yang bersalah. 1000 penetapan hakim terhadap orang yang bersalah bahwa mereka tidak bersalah itu tidak lebih buruk daripada hakim menetapkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah.
Ya. Kan banyak tuh hakim menetapkan aslinya orang ini salah, tapi kemudian diputus tidak bersalah. Iya enggak? Ya banyak kan? Wong hakim hanya memutuskan berdasarkan fakta persidangan. Ya kan fakta hukum kan? Ya, yang salah tapi bisa menghadirkan bukti-bukti kuat bahwa dia tidak bersalah. Ya kan gitu kan? Ya keputusannya ya apa yang ada di ya fakta persidangan kan gitu. Ya. Kalaupun itu ternyata hakikatnya salah keputusan itu, ya tapi fakta persidangan mengatakan begitu. Tapi ya kalau hakim memutuskan orang tidak menghukum orang, ternyata orang itu tidak bersalah, wah itu yang tercoreng. Ya, seluruh dunia hukum dan pengadilan menjadi tercoreng. Oh nggak salah kok dihukum. Berapa banyak kasus yang menghukum orang yang nggak bersalah udah dihukum sekian tahun, ternyata kemudian digugat lagi itu tidak bersalah. Itu dituntut, wah, hakimnya harus minta, pokoknya banyak banget lah ya. Harus pengadilan ini minta menyatakan sekian lama, mohon maaf, segala macam lah pokoknya. Kalau itu sebuah kesalahan yang fatal ya ketika menetapkan hukum kepada orang, menghukum orang yang tidak bersalah. Ya seperti itu tadi, gara-gara si Anu ngomong si A yang bunuh, terus kemudian dia ditetapkan hukuman, terus dia dikisos atas dasar omongan ini, atas dasar omongan yang sudah mau mati. Wah itu kan ya belum tentu dia yang bersalah, tapi kemudian kalau gara-gara dia bunuh si yang mati tadi, terus kemudian dia ditetapkan hukum, kan luar biasa ini. Efeknya luar biasa. Kisos loh, dalam hukum Islam kan kisos. Had untuk orang yang melakukan pembunuhan. Maka tidak bisa seperti itu, harus ada bukti-bukti penguat yang lain. Gitu. Maka wala hujjatan lahum ala malik fi dzalika. Sebenarnya itu tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka dalam membantah ucapan atau pendapatnya Imam Malik. Li'annahu lam yusnadil qasasu awid diyatu ila qaulil mudda'i bal ila qasama alal qatli. Kenapa? Karena Imam Malik tidak semata-mata hanya menyandarkan hukuman kisos itu atau diat itu kepada orang yang menuduh saja. Akan tetapi Imam Malik juga membutuhkan sumpah dari orang yang tertuduh. Jadi kalau ada orang yang bilang dia sebelum meninggal dia bilang kata Noval, saya dibunuh oleh Habib. Terus kemudian yang nuduh adalah yang menggugat adalah misalnya si Phil misalnya. Itu nggak semata-mata langsung diterima. Pengadilan harus mengambil sumpah dari si Habib. Habib, kamu buktikan dengan sumpah bahwa kamu tidak membunuh Noval. Kira-kira gitu. Oke ya, deal ya, deal. Walakinnahu yaj'alu qaulal qatil ya dami 'inda fulan lausan yuqawi bayyinatul mudda'in. Tapi Imam Malik tetap menjadikan bahwa kalimat orang yang terbunuh tadi, kalimat korban tadi, bahwa saya lukai dibunuh oleh si fulan, lausan sebagai penguat pendukung yuqawi bayyinatal mudda'in, menguatkan tuduhan dari orang yang menuduh. Jadi sudah mengarah kepada siapa? Ini mati, apa sebab kematiannya? Dibunuh, ya kan? Sudah ada arahnya, nggak nyari dari awal. Sudah ada arahnya. Di antaranya atas dasar pengakuan orang yang menjadi korban. Deal. Ingat kasus Kofi Mirna? Ingat ya? Berapa lama coba itu? Siapa nama itunya? Yang Mirna yang korbannya? Siapa sih nama yang perempuannya itu? Angelina, siapa namanya itu? Ya pokoknya itulah ya. Dihukum, divonis 20 tahun apa ya? Divonis 20 tahun. Bayangkan berapa lama sidangnya? Sampai live berkali 11 kali sidang kalau nggak salah. Berkali-kali di live kan di TV. Mirnanya udah lama meninggal. Jessica. Mirnanya udah lama kan meninggal kan? Nah, orangnya dari situ ada. Tapi datangkan ini, pakai apa? Forensik, segala macam lah pokoknya. Di tes lab, segala macam, CCTV dilihat, dipanggil pakar telematika segala macam.
Padahal orangnya cuma 4 itu aja. Mirna, Jessica, sama temannya yang satu itu, yang perempuan itu, yang juga nyicipin, sama orang yang datang bawa kopinya kan, yang bawa minuman itu aja. Cuman itu doang orangnya. Tapi sekian lama. Kenapa begitu? Karena tidak ingin terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum. Jadi semuanya digali keputusan. Ingat dalam Quran ada kisah bagaimana Yusuf diklaim bersalah oleh Imro'atu Aziz. Imro'atu Aziz. Di Quran kan pakai kalimat Imro'atu Aziz ya. Ya, Imro'atu Aziz kan di Quran pakai kalimat itu. Walaupun sebagian ada riwayat mengatakan namanya Zalikha, atau yang bilang Siti Zulaiha. Jadi wong Serang ngomong Juleka. Jadi Juleka kan? Zalikha, pokoknya macam-macamnya, Siti Zulaiha lah, segala macam lah pokoknya. Banyak sekali versinya. Tapi Quran menggunakan kalimat Imro'atu Aziz. Ketika kalimat Imro'atu Aziz, pas dia sedang berdua sama Yusuf, tiba-tiba ada masalah kan gitu. Sekejar-kejar dikejar, entah yang salah satu dikejar, kita kan nggak tahu di dalam rumah kan. Yang satu mengejar yang lain, begitu sampai di pintu, pas Aziznya Aziznya pulang. Ya, si Kitfir namanya ya, Kitfirnya pulang. Begitu dilihat apa yang terjadi kan gitu. Oh, itu langsung mengklaim Yusuf sudah menggoda saya gitu kan, dikurangkan gitu ya. Yusuf menggoda saya. Terus kalau apakah ini seandainya atas dasar klaim kemudian asal langsung diputuskan, yang klaim duluan Zalikha, Imro'atu Aziz, ya Yusuf langsung divonis bersalah. Tapi ternyata tidak. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memanggil saksi. Berhubung tidak ada yang menyaksikan, dipanggillah saksi ahli. Hanya sampai sekarang ada saksi ahli, nggak nyaksikan peristiwanya, tapi kemudian diminta opininya. Ya kan? Misalnya ada kasus pemerkosaan. Itu kan kemudian saksi ahli, nggak ada yang nggak melihat, tidak menyaksikan, tapi kemudian saksi ahli dari kedokteran, dari segala macam, kemudian diminta opininya, apakah apakah benar sudah betul terjadi tindakan-tindakan seperti ini, misalnya begitu, atau kekerasan dan sebagainya, dipanggil saksi ahli, forensik dan lain sebagainya. Begitu juga itu di Quran sudah ada kisah tentang saksi ahli itu. Apa kata saksi ahli? Dia bilang, wa in kana min suhu quddamin duburin, ayo, fa sadaqat wa in kana qamisuhu quddamin qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau yang robek depannya, maka yang perempuan benar, yang Yusuf salah. Wa in kana qamisuhu quddamin duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi kalau yang robek belakang, yang bohong perempuan. Kenapa begitu? Ini Yusuf lari, ditarik dari belakang, bajunya robek. Kan gitu kan? Tapi kalau yang robek di depan, baju Yusuf yang robeknya di depan, itu yang benar perempuannya. Kenapa? Karena Yusuf coba menggoda, dia berontak, narik bajunya dari depan. Kira-kira gitu. Seperti itu kan? Itu nggak langsung diputuskan. Ternyata manggil saksi ahli. Nggak begitu dia klaim Yusuf yang nganuin saya, terus kemudian Yusuf bermasalah. Adapun kemudian Nabi Yusuf dipenjara, itu bukan karena tindakan atau pengakuan dari Zalikha itu. Yusuf dipenjara karena ada konspirasi lain yang menyebabkan beliau ada di penjara. Dan itu nggak usah dibahas, nanti Ustaz Lukman aja yang jelaskan. Ya iya kan ada konspirasi lain. Mau perempuannya manggil perempuan istri-istri pembesar, terus dikasih buah apel sama pisau segala macam. Sudah dibilang Sub jangan kemana-mana, jangan sampai informasi ini bocor, ini jadi aib. Katanya tersebar. Udahlah, kamu mau gimana? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya udahlah, kalau memang kayak gitu, daripada saya banyak diomongin orang, dituduh, diajak sana diajak sini, terus di penjara baik.
Ya, saya lebih memilih untuk ada di penjara ya daripada saya harus mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Kira-kira begitu. Hatta yabra'u bil aiman, sampai pihak yang tertuduh itu bersedia untuk bersumpah. Kasairi anwa'il laus, seperti pendukung-pendukung seluruh bukti-bukti penguat yang lainnya. Jadi semua aspek-aspek bukti-bukti penguat yang bisa menguatkan klaim, menguatkan tuduhan itu dibutuhkan. Sebaliknya sumpah juga dibutuhkan untuk mengcounter klaim dari orang yang menuduh. Qauluhu walakin al-yamin 'alal mudda'i alaihi, walakin al-yaminu 'alal mudda'i alaihi ajma'al ulama ala istihlafil mudda'i alaihi fil amwal. Ya. Ini sumpah dalam konteks urusan perdata, ya. Hanya sumpah yang dipakainya hanya dalam konteks urusan perdata. Waqtalafu fi ghairi dzalik, tapi ulama berbeda pendapat tentang selain urusan perdata. Fadhahaba ba'dhum ila wujubiha ala kulli mudda'in alaihi fi haqqin aw talaqin aw nikahin aw ataqin. Sebagian mengatakan bahwa tidak hanya perdata, tidak hanya urusan uang, harta, tapi juga dalam urusan hak, dalam urusan talak, nikah, memerdekakan budak dan lain sebagainya. Akhdan bi dhahiri umumil hadis, mengambil kezohiran umumnya hadis. Hadis ini secara zohir menjelaskan bahwa yamin alal mudda'i, ya. Kan umum, enggak dibahas, enggak ditetapkan tuh tentang muamalah, tentang perdata, enggak, maka semuanya harus sumpah. Tapi sebagian ulama mengatakan ini hanya berlaku pada pada urusan perdata. Tapi yang lain mengatakan tidak. Urusan nikah, urusan talak, hak dan lain sebagainya juga tetap dibutuhkan sumpah. Kenapa? Fa innaka la halfal mudda'i wa thabata da'wahu. Karena kalau dia enggak mau, ya. Kalau enggak mau bersumpah, maka bisa tetap klaimnya. Si fulan yang dituduh tidak mau sumpah, maka tuduhannya bisa dibenarkan. Ya, kenapa kalau kamu benar kenapa nggak mau sumpah? Kira-kira gitu. Iya enggak? Wa qala Abu Hanifah rahimahullah yahlifu 'ala thalaq wan nikah wal ata. Ya, Imam Abu Hanifah berkata, ini juga dipakai untuk masalah talak, nikah dan memerdekakan budak. Wa innakala lazamahu dzalika kulluhu. Kalau dia enggan, kalau yang tertuduh enggan, tidak mau sumpah, maka lazamahu dzalika kulluhu, itu semua menjadi sebuah ketetapan yang bisa diterima. Jadi tuduhannya bisa dibenarkan kalau yang tertuduh tidak mau bersumpah. Qala wala yastahlifu fil hudud, tapi sebagian mengatakan, tapi Imam Abu Hanifah juga mengatakan, tapi tidak boleh dalam konteks hudud. Tidak boleh dalam konteks tindak pidana. Kalau pidana tidak boleh. Ya, kalau pidana nggak boleh sekedar sumpah. Harus betul-betul ada bukti, ada saksi, ada bayyinah, ada syahadah. Yang dalam fikih itu ada bayyinah, bukti, ada syahadah, kesaksian. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Kalau enggak urusan pidana, dia yang nyolong, potong tangannya, kan kacau kalau, iya kan? Nah, kacau kalau urusan begitu. Makanya tidak boleh sembarangan kalau urusan pidana. Urusan muamalah, nikah, talak. Jadi kalau ada yang mau cerai, nah itu kan istrinya nangis-nangis tuh di depan hakim pengadilan, saya dikeplakin sama suami saya, misalnya gitu, ya kan? Nah itu suaminya harus berani sumpah itu. Iya, enggak pak, enak aja, sumpah pak enggak, itu biru make up, itu mah biru banget.
pura-pura kalau kemarin kejeget spion. Bukan nama saya, dia ngaku-ngaku aja. Nah, itu suami harus berani sumpah. Kira-kira gitu. Ya. Walaupun sebagian lain mengatakan ya nggak boleh, ya harus cari bukti, cari yang lain. Karena yang seperti itu hanya berlaku sumpah itu hanya berlaku dalam urusan muamalah. Deal? Ini kalau lanjut panjang banget ini. Sampai 4 halaman, 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Hadisnya pendek, tapi sarahnya panjang sekali. Rasanya kita sambung saja pada pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, monggo. Pak D. Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada kita cukup. Menanyaan? Enggak. Paham enggak? Wah. Jadi kalau menuduh harus disertai bukti. Kalau menolak, menyangkal tuduhan harus itu ya. Tidak boleh menghukum seseorang tanpa ada bukti dan klarifikasi. Apa kaidahnya? Al-iqab qoblal bayan zulmun. Iqab itu hukuman. Menetapkan hukuman sebelum ada klarifikasi, minta informasi, itu merupakan suatu kezoliman. Boleh asal sembarang menetapkan hukum tanpa ada klarifikasi. Jadi kalau memang mau menetapkan hukum, panggil orang. Saya dapat informasi kamu begini. Benar apa enggak? Wih, enggak Pak, aslinya enggak kayak gitu. Izinkan saya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya faktanya terjadi. Kan begitu ya? Begini. Tapi kamu tetap salah kalau kalimatnya begitu ya. Walhasil saya sudah menyampaikan apa yang menjadi sangkalan saya. Masalah hukum terserah Bapak. Oke, saya tetapkan. Nah, dari itu kalau udah seperti itu aman. Tinggal lagi nilai keadilan dari pimpinan atau orang yang akan menetapkan hukuman. Tapi belum apa-apa, hanya karena ada ini terus kemudian apa itu istilahnya, ada putusan, itu sebuah kezoliman. Mas Eko tiba-tiba buka WA. Hah? Ya Allah, teganian Adinda. Karena gitu, ngirim emot marah, ngirim emot tonjok, bukan ini ada ininya. Udahlah kalau begitu saya putusin aja. Kata Mas Eko, asal putus aja dia. Sehari 2 hari gak WA sama ceweknya. Ceweknya bertanya-tanya, ada apa dengan Mas Eko? Kan gitu kan? Kok tiba-tiba memutuskan hubungan komunikasi. Akhirnya dia tanya, Mas, kok udah 3 hari gak WA? Ada apa ya? Misalnya gitu. Mas Eko, kok ini tiba-tiba tuh? Kamu kemarin lagi nih, loh nggak begitu Mas. Izinkan saya untuk memberikan klarifikasi. Itu yang ngetik adik saya. Oh gitu ya. Akhirnya kan coba itu kan zolim itu dia. Iya enggak? Zolimnya 2. Zolim pertama mutusin ceweknya. Zolim yang kedua ngaku-ngaku punya cewek, laku aja enggak. Iya gitu. Mau ngaku-ngaku mutusin cewek, punya cewek aja enggak. Kan zolim itu, ngaku-ngaku yang bukan ceweknya. Oke, enggak ada yang ditanya ya? Ada yang ditanya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, mari kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ya? Ayo doa. Kalamun qadimun la yuhallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaqi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin jahlin wa hayratin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.